Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Yang akan kita bahas di sini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk pecahan persen, penjumlahan dan pengurangannya sama seperti penjumlahan dan pengurangan puluhan dan ratusan, seperti yang teman-teman sudah pelajari di kelas yang sebelumnya. Baik, untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa, kita mulai dari pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya adalah 8/14 ditambah 4/14. Nah, di sini teman-teman memiliki penyebut yang sama. Jadi, kita bisa menentukan hasilnya dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, di sini kita punya pembilangnya adalah 8 dan 4. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebutnya tetap 14 karena awalnya ada 14 penyebutnya. Nah, berarti pembilangnya saja yang kita hitung. 8 ditambah 4. Berapa ya 8 ditambah 4? Jawabannya adalah 12. 12/14. Baik teman-teman, bisa dipahami sampai di sini? Apabila masih bisa disederhanakan, maka teman-teman bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Misalkan pembilangnya kita bagi 2, berarti penyebutnya juga kita bagi 2. Hasil penyederhanaannya adalah 6/7. Dipahami ya? Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, terutama pecahan biasa dan pecahan campuran, intinya adalah penyebutnya harus sama. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau penyebutnya berbeda? Kita punya dua cara, teman-teman. Bisa menggunakan cara perkalian atau menggunakan cara KPK. Nah, kalau menggunakan cara perkalian berarti 3/4 ditambah 2/5. Kita tentukan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut yang lama. Nah, penyebut yang barunya adalah hasil perkalian penyebut yang lama. Berarti 4 kali 5 berapa ya? 4 kali 5 adalah 20. Nah, 20-nya kita oper ke sini, teman-teman. Jadi, penyebut yang baru adalah 20. Sampai sini paham? Nah, jika penyebutnya berubah, yang awalnya 4 menjadi 20, pasti pembilangnya juga berubah. Jadi tidak mungkin 3, tapi lebih dari 3, karena 4-nya berubah menjadi lebih besar. Nah, pembilangnya berapa ya? Kita bisa mengalihkan 5 dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian pembilang yang kedua kita peroleh dari 4 kali 2, yaitu 8. Jadi yang kita hitung adalah 15/20 ditambah 8/20. Nah, sekali lagi, karena penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya tetap 20 karena sudah kita samakan. 15 ditambah 8 berapa ya? 15 ditambah 8 sama dengan 23. 23/20. Teman-teman bisa sederhanakan. Karena pembilangnya lebih besar, kita bisa ubah ke pecahan campuran ya. Menjadi 23 dibagi 20 dapat 1, sisa 3/20. Ini untuk menggunakan cara perkalian.
teman-teman juga bisa menggunakan cara KPK. Kita bisa data kelipatan 4, yaitu 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20. Ini ya. Bisa juga menggunakan petak sawah, teman-teman. Nah, ini dengan cara mendata ya. Kita cari kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dan yang terkecil. KPK 5, kemudian 10, kemudian 15. Udah ada angka yang sama belum? Belum ya? Lanjut. 20. Sudah menemukan angka yang sama? Nah, ini adalah KPK-nya, teman-teman. KPK-nya 20. Berarti penyebut yang barunya adalah 20. Mari kita tuliskan pecahan yang lama. 3/4 ditambah 2/5. Kita ubah penyebutnya menjadi per 20 semuanya. Per 20. Nah, kemudian pembilangnya berapa ya? Kalau penyebutnya sudah berubah menjadi 20, kita lihat 4 berubah menjadi 20, artinya 4 dikali berapa? 4 dikali 5. Berarti kalau yang di bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. Berarti yang di atas berubah menjadi 15. Lanjut ke pecahan kedua. 5 berubah menjadi 20 dikali berapa ya? Dikali 4. Berarti yang bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Baik, kemudian kita tentukan hasilnya. 15 ditambah 8 sama dengan 23 per 20. Sama ya hasilnya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan perkalian atau KPK. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 1/3 per 20. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa pilih salah satu yang menurut teman-teman paling mudah. Bisa menggunakan cara perkalian seperti ini atau menggunakan cara KPK. Baik, kita lanjutkan dengan cara penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Teman-teman ingat ya, pecahan campuran berarti di depan pecahan biasa terdapat bilangan bulat. Ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran berarti selain kita menentukan penjumlahan atau pengurangan pecahan biasanya, kita juga harus menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya. Di sini ada 8 dan 4 dikurangi. Berarti kita tentukan dulu 8 dikurangin 4 sama dengan, ya, kita hitung dulu bilangan bulatnya, kita pisah. Nah, seperti ini. Bisa langsung ditentukan hasilnya juga nggak apa-apa. Kemudian pecahannya adalah 3/4 dikurangi 2/6. Nah, teman-teman bisa langsung menentukan hasil dari bilangan bulatnya. 8 dikurangin 4 sama dengan 4. Betul. Kemudian PR kita tinggal mengurangkan 3/4 dikurangi 2/6. Dengan cara apa? Yang paling mudah menurut teman-teman. Misalkan kita menggunakan perkalian ya. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Baik. Jangan lupa bilangan bulatnya harus selalu ikut, jangan sampai tertinggal. Kemudian 4, penyebut yang barunya adalah 4 kali 6.
Gak apa-apa, 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, penyebut yang barunya adalah 24. Kemudian pembilangnya berapa? Kita cari dengan cara mengalikan. 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian pecahan yang kedua pembilangnya 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 4, 10 per 24. Menurut teman-teman, apakah pecahan ini masih bisa disederhanakan? Ya, masih bisa. Berarti kita sederhanakan 10 dan 24 sama-sama dibagi 2. Ya. Bilangan bulatnya tetap. Ingat, bilangan bulatnya jangan sampai tertinggal dan tidak disederhanakan. Tetap. Jadi 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 24 dibagi 2 sama dengan 12. 4, 5 per 12 hasil akhirnya. Sampai sini dipahami teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, kita sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan desimal, teman-teman, yang perlu diingat adalah komanya harus sejajar. Di sini ada koma, di sini ada koma. Jadi kalau akan kita jumlahkan dengan cara disusun, kita tulis dulu komanya. Koma dan koma. Kemudian baru kita masukkan angkanya sesuai dengan letak puluhan dan satuannya. 12,325. Perhatikan posisinya teman-teman, jangan sampai ada yang bergeser supaya teman-teman menjumlahkan dan mengurangkan dengan tepat. Kemudian 8,135. Berarti di sini 8 ditulis di tempat satuan. Kemudian 1, 3, 5. Perhatikan angkanya, posisinya semuanya sejajar. Oke teman-teman, ini kita jumlahkan, berarti seperti penjumlahan ratusan dan puluhan seperti yang teman-teman pernah pelajari sebelumnya. 5 tambah 5, 10, menyimpan 1, kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6, kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sampai sini ya teman-teman. Kemudian ada koma, perhatikan komanya masih sejajar. Selanjutnya 2 ditambah 8 sama dengan 10, menyimpan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 20,460 atau 20,46. Sampai sini dipahami teman-teman. Kita lanjut ya. Slide berikutnya adalah pengurangan. Sama seperti tadi, ingat komanya harus sejajar. Jadi kita tulis dulu koma dan koma. Kemudian 25,56 dikurangi 13. Perhatikan angkanya semua sejajar ya. 5 dikurangi. Nah, karena ada tempat kosong di sini, supaya semua angka sejajar, kita berikan angka 0 supaya sejajar. Kemudian 6 dikurangi 0 sama dengan 6, 5 dikurangi 5 sama dengan 0, kemudian 5 dikurangi 3 sama dengan 2, selanjutnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 12,06. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk penjumlahan dan pengurangan persen, teman-teman, ini teman-teman bisa susun sesuai dengan pecahan
puluhan dan satuannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menjumlahkan secara langsung. Baik, dipahami ya. Teman-teman bisa lanjut ke latihan soal. Bisa teman-teman kerjakan. Kemudian nanti apabila ada kesulitan, teman-teman bisa menghubungi Ustadz dan Ustazah pengajar matematika. Sampai sini dulu penjelasan Ustazah. Semoga dipahami ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.